Munculnya wabah COVID-19 di Indonesia menyebabkan banyak perubahan pada kegiatan sehari-hari, dari kegiatan belajar mengajar, mencari penghasilan, interaksi sosial, hingga ibadah. Perubahan-perubahan ini menyebabkan pemerintah turun tangan untuk memperlambat laju penyebaran virus corona yang sedang mewabah di masyarakat. Kebijakan itu bisa berupa social distancing, himbauan untuk tetap di rumah, tidak berkerumun, pembatasan arus lalu lintas, hingga yang sering diperdebatkan sekarang ada yakni kebijakan lockdown, di mana tidak ada orang yang boleh keluar dari daerah di bawah kebijakan tersebut. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, banyak orang yang tidak dapat bekerja, tetapi pemerintah sudah menyiapkan dana untuk orang-orang tersebut. Bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja pada saat ini, kehidupan sehari-harinya sangat terancam. Kadang-kali mereka terlambat atau bahkan tidak menerima bantuan dari pemerintah. Hal itu tidak akan berdampak besar jika mereka masih memiliki tabungan darurat. Apabila tabungan itu telah habis dan bantuan dari pemerintah belum datang, maka mereka akan mengalami segala macam penderitaan seperti kelaparan atau gangguan kesehatan lainnya. Jika hal itu terus berlanjut, maka kondisi mental mereka juga akan memburuk. Hidupnya akan diliputi stres, rasa takut, dan terkadang berujung kepada kerusuhan atau pemberontakan. Dampak dari wabah COVID-19 amat beragam pada kaum pelajar. Ada yang performa belajarnya tidak terganggu, ada yang meningkat, dan ada pula yang menurun. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan rumah dan kebiasaan para pelajar saat di rumah. Bagi pelajar yang terbiasa rajin dan tekun, maka nilainya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Sedangkan pelajar yang terbiasa dengan pola pikir rumah adalah tempat beristirahat, maka nilainya akan menurun jika ia tidak mampu beradaptasi. Jika keadaan di rumah lebih mendukung daripada keadaan di sekolah, maka anak yang mulanya pasif akan lebih aktif, nilainya pun akan meningkat juga. Sebaliknya, jika keadaan di rumahnya broken home, maka performa belajarnya akan turun drastis karena stres dan penderitaan yang dialami di rumah. Pada intinya, meskipun kita mengalami wabah COVID-19 ini dan terpaksa untuk social distancing, kita harus tetap peka terhadap keadaan orang lain di sekitar kita. Kita harus bisa membantu orang lain dengan menjadi relawan atau memberikan sumbangan. Sebaliknya, kita juga harus menjaga hubungan antar anggota keluarga dan hubungan antar sesama agar tidak rusak dan menghambat kegiatan sehari-hari. Sebagai masyarakat, kita sedang diuji untuk saling peduli dan mencegah adanya kekacauan di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai masyarakat, kita sedang diuji untuk saling peduli dan mencegah adanya kekacauan di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mentaati peraturan pemerintah karena mereka pasti telah mempertimbangkan setiap kemungkinan agar rakyatnya selamat.